bilang kalau mama sampai di bawah pergi naik mobil lagi pakai ambulans, mama nggak kuat, sumpah mama. Habis tadi juga luar biasa, tapi sebenarnya juga luar biasa juga karena setelah Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kabar pertama datang dari keluarga almarhumah Julia Perez. Pelaku penabrakan Ibunda Julia Perez tak dihukum. Pelaku penabrak Ibunda mendiang Julia Perez tak dikenakan proses hukum oleh pihak keluarga. Pihak keluarga pun memilih untuk meloloskan sang pelaku penabrakan dari tanggung jawab biaya yang harus dikeluarkan keluarga Julia Perez untuk pengobatan sang bunda yang mengalami pendarahan otak. Adik Julia Perez, Nia Anggia, membongkar sosok pelaku penabrakan yang membuat sang mama harus menjalani perawatan di rumah sakit secara intensif. Menurutnya, sang penabrak bukanlah seseorang yang masih di bawah umur. Nia Anggia pun menyebutkan profesi dari penabrak sang mama yang merupakan ojek online. Pihak keluarga pun sudah menginterogasi sang penabrak, namun lebih memilih untuk meloloskannya baik dengan tidak membawa ke proses hukum maupun meminta tanggung jawab. Faktor iba menjadi alasan keluarga Julia Perez tak menuntut si penabrak sang mama. Terlebih, ibunda pelaku juga datang menghadap keluarga dan meminta kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum. Berikut wawancara dengan pihak keluarga. Iya gimana Kak? Jadi gini, kejadian itu hari Jumat tanggal 31 Maret kemarin. Jadi kronologinya itu mama sama Abi mau buka puasa bersama di restoran. Karena di restoran ini parkirannya full, mereka parkir di seberangnya. Jadi mereka parkir di seberang restorannya. Jadi pas mereka mau nyebrang, entah motor dari mana, ini parkiran kan sepi nih, jalanan lumayan sepi kan, entah motor dari mana itu melaju kencang ke arah mama. Abi udah berusaha melindungi mama supaya nggak kena tabrakan, supaya nggak kena tabrakan motor, tapi tak terelakkan juga. Akhirnya mereka mental berdua. Nah saat mereka mental ini, Abi berusaha buru-buru bangun. Abi kalau cerita mentalnya jauh banget, kata sampai Abi ada 7 meter kali kira-kira gitu. Terus Abi buru-buru bangun. Abi lihat mama, kok mama nggak bangun-bangun? Ternyata mama pingsan di tempat. Nah mungkin di saat mama jatuh ini, kepalanya itu terbentuk aspal atau batu, makanya dia pingsan di tempat. Akhirnya sama warga dibawa lah ke rumah sakit terdekat. Itu yang terjadi. Sampai saat itu mungkin kondisi mama sendiri seperti apa Pak? Nah, gini, mama kecelakaan hari Jumat. Aku baru tahunya itu hari Selasa. Itu pun aku tahu karena aku telepon mama mau kirimin kue lebaran nggak kita jawab sama mama. Aku teleponnya ke Abi. Kata Abi, akhirnya ngaku kalau mereka di rumah sakit. Baru tahu, makanya aku hari Selasa. Akhirnya aku buru-buru datang ke rumah sakit dong. Aku buru-buru datang ke rumah sakit. Aku minta penjelasan dari Abi sama mama. Akhirnya sama dokter dijelasin kalau mama itu ada pendarahan di otak bagian depan dan bagian belakang, dan bagian depan dan bagian belakang. Nah aku tanya, harus dioperasi nggak dok? Dokter bilang untuk kasus mama ini nggak bisa dioperasi pendarahan karena otak dia melukiskannya tuh kata otak itu seperti otak sapi, otak manusia itu. Jadi pendarahannya itu di sela-selanya otak. Jadi nggak bisa saat ini dioperasi. Jadi yang dilakukan sama dokter ini adalah
suntikan ke kepala untuk mencairkan pendarahan itu gitu. Nah terus dokter juga bilang mama ini tuh kan ada riwayat darah tinggi, karena pendarahan dan darah tinggi jadinya mama kena vertigo juga, makanya mau suka mual-mual itu ya karena itu, karena pendarahan dan darah tinggi makanya butuh vertigo. Itu yang terjadi sama mama. Sekarang Rabu kemarin akhirnya obatnya udah dikasih, udah ada dokter sedia. Tadinya aku bilang udah ganti aja lama, ganti rumah sakit. Ya Allah mah kenapa sih harus maksain gitu. Mama bilang mama nggak bisa bangun, mama nggak bisa gerak, itu masalahnya. Mama bilang bagaimana mau gerak, nengok kanan aja muntah, nengok kiri muntah, sampai mama tuh dipakai penyangga leher segala, saking dia nggak berani nengok kiri nengok kanan. Itu yang terjadi. Nah, aku mau bilang kalau mama sampai di bawah pergi naik mobil lagi pakai ambulans, mama nggak kuat, sumpah mama nggak kuat. Aku bilang gitu. Ya udah, aku nyerah. Udah kita tunggu aja di sini, kita tunggu sampai obatnya datang. Dan kebetulan besokannya obatnya dapat, sorenya baru disuntikin. Dan aku baru dapat kabar hari ini dari Abi kalau sudah ada perubahan yang lebih baik. Kalau mama sekarang udah bisa makan, udah mau bergerakin badannya, itu aku langsung banget. Dan ini kan dengan bisa dibilang ini kan di otak ya. Jadi mereka kan dengan biaya yang nggak murah juga, agak mahal. Apakah ada kesulitan untuk masalah biaya tersebut atau gimana? Biaya alhamdulillah ada. Kita alhamdulillah tuh kalau biaya masih ada. Nah kalau itu kita tidak mempermasalahkan dulu. Karena kita belum tahu kan billingnya berapa juga. Kita belum tahu biaya rumah sakitnya berapa. Apakah asuransi itu kan? Oh, mama nggak punya asuransi. Kalau nanya pakai BPJS, kayaknya BPJS nggak mengcover kecelakaan deh. Karena kecelakaan kayaknya enggak ya. Aku juga kurang tahu. Jadi ini murni biaya sendiri kok. Kak, berarti mama dirawat udah seminggu ya berarti dari Udah seminggu sampai hari ini. Tadi kan kakak bilang itu kejadian hari Jumat dan kakak tahu di hari Selasa ya. Iya. Kenapa kakak taunya di hari Selasa enggak di hari Jumat atau Sabtunya gitu? Karena itu dia, karena nggak dikasih tahu. Waktu kejadian nggak ada yang ngasih tahu. Aku nelfon Bude itu, Bude, mama tabrakan. Iya Bude tahu. Lah kok Bude nggak ngomong sih? Iya, pesan mama jangan ngomong dulu ke anak-anaknya karena kasihan, takut anak-anaknya sedih, supaya anak-anaknya jadi kepikiran. Kasihan katanya anak-anaknya udah cukup dengan permasalahannya sendiri gitu. Kak, untuk pertanggungjawaban si penabrak sendiri, Nah, pelakunya gimana, Kak? jadi gini, saat kejadian, saat kecelakaan tuh pelakunya diamankan oleh warga dan diskusilah sama warga kan, sama Abi pun ditanya-tanyain kan, dicek latar belakangnya gimana, keluarganya gimana. Nah setelah tahu keluarganya, ibunya datang bersama pelaku, mereka minta ampun, minta maaf, istilahnya minta maaf dan mohon jangan diproses hukum karena katanya kalau anaknya sampai di penjara ibunya mau makan apa, dan ini tidak ada yang membiayai keluarganya lagi karena dia tulang punggung. Karena Abi merasa kasihan, apalagi ini di bulan Ramadan katanya bulan penuh kasih, cinta dan ampun, makanya Abi melepaskan diri. Dan saya rasa juga kayaknya penabraknya nggak tahu dia yang ditabrak itu siapa. Ya nggak tahu. Tapi kan itu kan Abi nih, kalau kakak sendiri berat gak sih kak sebenarnya? Kalau aku sendiri berat, hey, I'm just human, aku cuma manusia. Begitu tahu ibu kita ditabrak, otomatis kita ada emosi dong, otomatis kita marah. Aku marah, aku pengen tahu yang nabrak siapa, otomatis aku pengen tahu kenapa. Itu udah otomatis. Ini adalah bentuk kepedulian saya ke mama saya gitu. Emosi udah pasti, aku pengen tahu dulu. Aku aja emosi saat itu kan, pokoknya marah-marah aja. Tapi begitu jelaskan ke Albi bahwa ini orang susah, nggak sanggup ngebiayain rumah sakit, ya udah akhirnya aku pikir sudah, aku fokus aja ke mama dulu sekarang. Tidak minta ganti rugi sama sekali. Tidak minta ganti rugi. Gimana ganti rugi orang susah? Gimana mau ganti rugi, kata orang susah untuk makan aja katanya susah. Jadi ya udahlah. Atau sekedar efek jerah kak buat pelakunya, atau sekedar efek jerah buat pelakunya, pelajaran gitu. Itulah katanya kasih efek jerah, tapi mudah-mudahan sih dengan kejadian ini aja dia udah membuat jerah. Mudah-mudahan sih saya berharap dengan yang terjadi udah membuat dia jerah gitu.
Kan sejauh ini mungkin ada respon nggak sih kan dari teman-teman artis mendengar kabar Mama kecelakaan? Belum. Tapi aku rasa mereka pasti simpati lah semuanya gitu kan, namanya untuk mereka belum tahu juga, mereka punya kesibukan yang luar biasa juga kan, tapi aku rasa kalaupun mereka tahu pasti mereka bersimpati juga lah. Belum ada kabar sih dari Koko Ruben juga nggak tahu, karena kan aku juga nggak ngomong, aku baru tahunya Selasa gitu kan, jadi aku belum ngomong juga ke Koko Ruben. Kalaupun dia tahu pun juga dia pasti juga prihatin lah, dia juga pasti prihatin. Tapi sekarang kondisinya Mama Wulan berarti sadar ya Kak ya? Kondisinya sekarang alhamdulillah sadar, sudah mau makan, sudah mau digerakin badannya. Tapi sebelumnya ada maksudnya koma atau Kabar selanjutnya datang dari El Rumi tanggapi perseteruan sang ayah Ahmad Dhani dengan Once Mekel. El Rumi, putra kedua Ahmad Dhani, akhirnya buka suara soal perseteruan sang ayah dengan Once Mekel. El mengaku enggan banyak berkomentar terkait masalah tersebut. Ia hanya bisa berharap grup musik Dewa 19 bisa kembali bersatu tanpa ada sedikit masalah pun. Sebelumnya diketahui Ahmad Dhani sempat melarang Once menyanyikan lagu Dewa 19 khususnya yang ia ciptakan. Hal tersebut lantaran Once Mekel diduga tidak pernah membayar uang royalti pada Ahmad Dhani. Sontak publik heboh atas kasus tersebut. Tak lama Once Mekel pun akhirnya angkat bicara. Saat ini Ahmad Dhani bisa bernafas lega dikarenakan ada peraturan yang mengharuskan I.O. atau pelaksana suatu acara musik mendaftarkan lagu-lagu yang hendak dinyanyikan oleh penyanyinya ke website resmi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau yang lebih dikenal dengan LMKN. Berikut wawancara dengan El Rumi. Sekarang sama TikTokers, nyatanya apa? Saya masih jomblo dan bahagia. Jawaban saya nggak akan berubah karena juga saya tidak terlalu memikirkan ya dijodoh-jodohin. Kayak kan banyak banget nih yang ngejodoh-jodohin. Risih enggak karena saya nggak baca juga. Jadi kayak ya udah biar mereka komen, saya nggak baca juga. Jadi apa ya? Tidak menghiraukan juga sih. Jadi nggak risih juga. Ngapain risih orang nggak? Saya tidak membacanya juga. Kayak kan banyak nih yang terpesona. Kayak nggak ada gitu niatan untuk ngebuka jalan gitu untuk berpacaran. Enggak sih, saya masih seneng jomblo dan masih bahagia. Saya sih yang terpenting bahagia ya. Hidup tanpa drama, hidup tanpa konten-konten. Saya sebenarnya kalau mau cepet dapat duit juga sebenarnya saya banyak tinggal ngeladenin perjodohan, saya bikin konten, iklan sana, iklan itu gampang, hidup tuh gampang buat saya. Cuman saya kan nggak mau kalau saya hidupnya penuh drama, sakit harus dikontenin, ketemu sana dikontenin. Saya bukan orang yang seperti itu. Saya itu terlahir dari keluarga musisi, bukan keluarga konten kreator. Jadi memang hidup kita ya tanpa drama dan happy. Udah itu aja sih menurut saya. Udah ya. Tapi Apa lagi? Menurut KL di mata KL sosok Bulan Sutena seperti apa? Seperti apa sih? Saya belum nonton sih dia. Enggak, sosok Bulan Sutena seperti apa? Saya pun juga nggak tahu Bulan Sutena. Jadi makanya saya bilang saya dijodohin silakan. Tapi kalau tidak saya hiraukan, jangan marah karena saya memang nggak peduli juga. Tapi Bunda sendiri kan mengharapkan KL gimana? Ya itu tanya Bunda lah, jangan tanya saya. Lebaran gimana ya? Ya, iya, soal Lebaran kayaknya seperti biasa di Jakarta, keluarga hari pertama sama ayah, hari kedua sama Bunda. Itu aja sih Lebaran. Ada yang berbeda. Apa? Persiapan baju baru. Tergantung ayah sama Bunda, biasanya mereka yang nyiapin buat keluarga. Karena kalau aku beli baju baru terus nggak kembar sama Al kan juga konyol. Karena kan kita biasanya keluarga kita bajunya harus kembar. Jadi biasanya disiapin sama ayah Bunda. Udah ya. Apa? Tradisi bagi THR gitu. Tradisi bagi gitu. Ya biasanya saya terima THR dari bapak-bapak saya. Terus ya saya bagiin ke anak-anak yang kecil-kecil. Biasanya gitu ya. Udah ya. Cukup ya. Kan ngomongin soal ayah sama Om Once nih yang lagi. Wah saya nggak ikutan, saya mau komen. Tapi punya harapan mereka akur kembali nggak sih? Ya, harapannya semoga Dewa bisa punya 4 vokalis lagi lah. Oke. terima kasih.
Jaga body goals, Ola Ramlan hanya minum air putih dan makan kurma saat sahur. Biasanya kita akan menyantap makanan berat setiap kali sahur, namun berbeda bagi presenter Ola Ramlan. Mantan istri Alvar Hutapea itu ternyata biasa mengonsumsi kurma dan air putih saja setiap kali sahur. Kendati tak mengonsumsi makanan berat, namun Ola mengaku tetap fit dalam melakukan aktivitas sehari-hari sampai waktu maghrib tiba. Saat berbuka puasa, wanita berusia 43 tahun itu mengonsumsi makanan lengkap. Kebiasaan sederhana itulah sudah menjadi momen istimewa bagi sosok Ola Ramlan. Selain dirinya, kebiasaan santap sahur dengan menu sederhana juga dilakoni oleh anak-anaknya. Berikut keterangan dari Ola Ramlan. Ke masing-masing keluarga gitu, udah nggak ada ketakutan-ketakutan. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan ya lebih ya ketemu keluarga besar yang silaturahmi dengan baik. Ada rencana mau pulang kampung? Kan ayah saya sudah nggak ada. Jadi kan memang kalau di Banjarmasin itu biasanya kalau ada ayah saya, nah mama saya udah di sini, keluarga adik-adik udah di sini. Jadi ya kayaknya di Jakarta aja. Tapi seberapa kangen sih yang namanya kerinduan pulang kampung itu? Karena kan kemarin saya baru dari Banjarmasin, kebetulan lagi pembukaan kolaborasi saya bersama Hijab dengan orang Banjar yang kebetulan saudara juga. Jadi ya memang ke Banjarmasin masih lumayan cukup sering gitu. Jadi ya rindu ya masih karena sering ya nggak apa-apa gitu. Tradisi baju lebaran samaan masih ini nggak sih di keluarga Mami Ola? Masih sebenarnya, tapi ya kita lihat aja. Nggak harus sih saya, tapi biasanya tuh saya memikirkannya mungkin kayak seminggu sebelum lebaran gitu, bukan yang sekarang ini. Kalau menu lebarannya gimana sih, Mas? Mungkin ala Banjarmasin? Kalau saya, kalau di Kalimantan itu kan memang ada namanya Pasar Wadai. Itu di situ tuh ada di sebuah tempat yang kalau misalnya dari jam 3 sampai menuju jam 6 tuh ada jualan kue-kue. Itu aja sih, mereka kan manis-manis gitu loh. Nah, tapi kalau di Jakarta sendiri saya sahur aja cuma cukup kurma dan air putih. Anak saya juga makannya nggak terlalu banyak pada saat sahur gitu. Dan pada saat buka ya mungkin lebih ada es blewa, ada makanan-makanan lainnya gitu. Jadi nggak ada yang spesifik sih. Yang penting kalau sahur kita sangat sederhana malah. Saya cukup 3 kurma dan air putih dan teh. Tapi itu kenyang, Mami Ola. Dengan 3 kurma dan air putih itu bisa nahan lapar sampai maghrib. Kenapa? Dengan 3 kurma itu bisa nahan lapar. Ya insya Allah sih kalau misalnya memang lapar banget, saya 7 kurma gitu. Tapi kalau misalnya ini udah kebiasaan, jadi ya nggak ada masalah. Pada saat buka puasanya juga kan pakai yang manis dulu, minum teh, sholat, kemudian baru makan besar, nanti malaman makan lagi gitu, mungkin jam 10-an makan lagi, baru nanti sahur bangun cuman makan itu, sholat subuh udah gitu. Jadi nggak ada yang spesial, nggak ada yang gimana-gimana, saya sederhana. Padahal kali ini kan Biasa-biasa aja, semuanya dinikmatin tanpa bumi pun dinikmatin. Kita nikmatin aja segala. Lebaran keberapa nanti? Kabar selanjutnya datang dari Verrell Bramasta tutup mulut perihal ajak Natasha Wilona jalan-jalan bersama dengan keluarganya. Pemain sinetron Verrell Bramasta mengajak orang tuanya Ivan Fadila Sujoko dan Vena Melinda untuk berlibur. Ajakan liburan Verrell Bramasta itu tidak dilakukan secara bersama-sama. Apalagi Ivan Fadila kini sudah menikah lagi setelah cerai dengan Vena Melinda. Meski bukan lagi menjadi pasangan suami istri, Verrell Bramasta menyebut bahwa hubungan Ivan Fadila dan Vena Melinda tetap terjalin baik. Verrell Bramasta ingin supaya sang ayah dan ibunda tetap akur dan baik-baik saja meski sudah bercerai. Verrell Bramasta berencana untuk mengajak Vena Melinda serta Ivan serta Sarmi untuk berlibur ke Malaysia. Saat Lebaran, Verrell Bramasta berencana akan menggelar open house di rumahnya di kawasan Sentul, Jawa Barat. Verrell pun tidak menjawab saat ditanya kemungkinan
Apakah akan mengajak Natasha Wilona, mantan kekasihnya, untuk liburan bersama dengan keluarga tercinta? Berikut keterangan dari Feral Bramasta. Makasih Feral. Persiapannya yang pasti nyalain lagunya. Wawancara apa ini? Persiapannya yang pasti rencana insya Allah kalau jadi di rumah Sentul. Jadi paling nyiapin ini sih keluarga untuk kumpul di sana sama mau liburan. Kemana Pak? Kemana? Rencananya ke Malaysia kayaknya. Langsung berangkat sehari itu juga? Enggak, lebaran ketiga kayaknya. Sama siapa aja Fer? Sama keluarga, sama papa, sama Bunda Sarni, sama mamah juga, cuman waktunya nggak bersamaan ya. Prepare baju lebaran keluarga gimana nih Kak? Siapa yang siapin? Kakak atau mama atau gimana? Kita udah ada pakai desainer yang modelnya terus ada semua. Vera berarti ngajakin keluarga mamah juga ikut, itu ada ide kamu atau gimana tuh? Ide aku ya, jadi emang kepingin bersatu, kepingin ngumpul semuanya. Sama tahun ini kita pakai desainer juga dari desainer Indonesia, jadi ada nuansanya tuh sedikit berbeda, nanti kalian lihat ya. Kak, Wilona bakal diajak ke open house nggak nih atau gimana? Kemarin kan dia tiap tahun datang nih Kak. Diajak dong, pasti diajak. Untuk liburan nanti bakal ikut juga nggak? Waduh, tanya Wilonanya. Aku buka puasa dulu ya. Oke, makasih ya. Udah ngajak Wilona belum Feral? Makasih Feral. Persiapan lebaran. Persiapan lebaran. Kabar terakhir datang dari sosok Delia Septianti yang menjadi vokalis lagi usai hengkang 12 tahun lamanya. Setelah hengkang selama 12 tahun, Delia Septianti kembali gabung menjadi vokalis grup band Ikotes. Ditemui di Ramadan Jazz di pelataran Cut Mutia, Delia mengaku ini merupakan penampilan keduanya setelah bergabung kembali pada awal Maret lalu. Delia mengaku sangat antusias di setiap penampilannya. Lebih lanjut, Delia membeberkan alasannya mau kembali bergabung di Ikotes Band. Ia mengatakan bahwa para personil band sudah seperti keluarga. Selain itu, ia mengaku kalau bermusik adalah bagian dari passionnya. Berikut wawancara dengan Delia Septianti. Kalau kemarin maksudnya beda acaranya sama yang hari ini yang festival, jadi tadi juga luar biasa, tapi sebenarnya juga luar biasa juga karena setelah yang lama gitu kan udah main di festival dan akhir Iya. Jadi yang pasti Gugup nggak sih Kak awal balik lagi dan akhirnya manggung ditonton banyak orang lagi gitu? gugupnya baru sampai mukanya gitu kan. Apa ya? Selama ini tuh gimana sih? Gak bakal lupa lagi. Jadi memang ternyata memang ini ya selama ini yang kangenin gitu kan, yang dimauin gitu ya. Akhirnya semesta. Sampai akhirnya Kak Delia mau balik lagi? Kenapa mau balik lagi ya tadi sih karena bukan aja kita memang keluarga walaupun udah di sini gitu kan, jadi mereka mengerti juga juga untuk konsep ketiga juga juga jadi hasilnya dari mereka keluarga itu, jadi pas ada kesempatan ini ya. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif dan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.